Bab 78, 79, dan ke-80. Pada saat itu, sebuah tangan melayang dan menampar tangan Tuan Louis saat Harvey berdiri dan masuk di antara Tuan Louis dan Mandy. Harvey menatap Tuan Louis dengan tatapan yang dingin. Mandy cukup lega ketika melihat Harvey membela dirinya, namun Mandy menjadi sedikit kecewa lagi setelah melihat Harvey tidak juga melakukan apapun selain menepak tangan Tuan Louis. Baiklah, siapa yang menyangka sikap tadi bisa dilakukan oleh suami tidak berguna sepertimu? Tuan Louis mengejek sambil menjentikkan tangannya. Aku tidak akan mau kehilangan keberuntungan berhubungan dengan pria malang dan menyedihkan sepertimu. Tuan Louis terus menghina Harvey sambil menyeringai. Enyalah bocah. Kembali ke tempat asalmu atau aku akan menghajarmu jika kau berani cari masalah dengan Tuan Louis. Anak buahnya itu berteriak marah. Hei, kita ini warga negara yang beradab. Jangan hanya mengancam orang seperti itu. Siapa kau ini? Seorang preman? Tuan Louis melotot pada anak buahnya beberapa saat sebelum dia menepuk wajah Harvey. Hei sobat, wanitamu ini membuatku tertarik. Jadi kenapa kamu tidak membantu saya dan bawa dirimu pergi dari sini selagi hati saya dalam suasana yang bagus? Saya bahkan bisa membayarmu jika kau memaksa. Tawar Tuan Louis sambil mengambil dompetnya. Tuan Louis mengambil setumpuk uang tunai dan mengangkatnya di depan Harvey. Uang tunai itu terbang melayang bertebaran saat Tuan Louis melepaskannya. Ini tambah lagi. Tuan Louis memamerkan kekayaannya lagi. Kita lihat seberapa lama laki-laki itu akan tergoda. Laki-laki kemarin bahkan sampai berusaha membujuk wanitanya untuk menemani Tuan Louis setelah tahu betapa kayanya dia. Harvey mendesah. Dia sangat kecewa. Kencan dengan Mandy yang sudah ditunggu lama oleh Harvey diganggu oleh beberapa orang gila. Setelah melihat reaksi Harvey, Tuan Louis mengira Harvey akan takut dan terus mengejek Harvey. Dia benar-benar wanita yang sangat cantik. Kau tahu kau tidak akan bisa menolongnya walaupun kau memperhatikan dengan baik. Jadi kenapa kau tidak melakukan yang seharusnya dan pergi saja dari sini? Tuan Louis terus memainkan kuncinya dan anak buahnya menatap Harvey dengan kesal. Si bodoh ini mungkin tertegun melihat sebuah BMW, meskipun hanya berharga beberapa ratus ribu dolar, orang miskin ini bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menaruh tangannya pada mobil seperti ini. Baiklah, jangan buang waktu saya akan hitung sampai 3, dan jika kau belum pindah saat itu juga, kau akan rasakan nanti. Tuan Louis mengancam dengan keras. Bagaimanapun Tuan Louis merupakan seorang preman. Dia bahkan tidak akan repot-repot mempertimbangkan untuk meluapkan emosinya pada saat ini. Harvey akhirnya melihat mata Tuan Louis. Kau bisa katakan apa saja tentangku atau bahkan menghinaku, tapi kau tahu apa konsekuensi yang akan kau hadapi karena melecehkan istriku. Bab 79. Konsekuensi. Bocah, apa kau sudah gila? Oh, aku jadi sangat ingin tahu konsekuensi yang kau sebutkan itu. Tuan Louis menyeringai saat dia mengulurkan tangannya mendekat ke arah Mandy. Bam! Saat Tuan Louis sedang mencoba menggapai Mandy, Harvey langsung menarik kerah baju bocah itu dan membanting kepalanya ke meja makan. Darah mengalir keluar dari hidung dan mulut bocah itu saat kepalanya dibanting ke atas meja. Harvey terus menghantam kepala Tuan Louis meskipun sudah banyak darah yang keluar dari hidung dan mulutnya. Bam! 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 Kaca di atas meja itu menjadi retak dan wajah Tuan Louis berlumuran darah sangat banyak dan terlihat sangat mengerikan. Beberapa wanita berteriak di luar ruangan, sementara banyak laki-laki yang tercengang dengan sikap Harvey. Mandy ikut tercengang dengan situasi yang ada, bukan karena ada darah, tapi karena tindakan Harvey. Tidak pernah terpikir oleh Mandy bahwa Harvey akan seserius ini bila ada yang melecehkan dirinya, meskipun sedang berada di tempat kelas atas. Mandy belum pernah merasakan rasa aman seperti ini sebelumnya, sementara itu rasa kecewa dan penyesalannya seketika hilang. Pemikiran Mandy tentang bercerai pun benar-benar dibuang dari kepalanya pada saat dia melihat betapa gagahnya Harvey untuk pertama kalinya. Di sisi lain, Cecilia juga terkejut dengan sikap Harvey yang begitu dominan. Wyatt tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi pada Tuan Louis. Dia berpikir Harvey akan menyesal nanti. Beberapa saat kemudian, Harvey menendang perut bocah itu hingga terlempar jauh kira-kira 5 meter. Saat Tuan Louis menabrak air mancur di dalam ruang VIP itu, semua orang menatap Harvey atas aksi yang telah diperbuatnya. Bab 80.
Bukan hal yang sulit untuk melihat orang seperti apakah Tuan Louis. Lagi pula dengan sikapnya yang tampak seperti preman yang kuat, bahkan orang kaya pun tidak akan mau berurusan dengan dia. Namun orang miskin ini, tidak diduga bisa menghajar Tuan Louis tanpa rasa ampun dan hormat. "Apa-apaan ini? Apa kau baru saja memukulku? Kau benar-benar membuat masalah denganku." Tuan Louis berteriak pada Harvey saat dia berdiri kembali dan menutupi wajahnya dengan tangannya. "Kau benar-benar akan menerima balasannya." Anak buah Tuan Louis langsung mengambil ponselnya untuk menghubungi penjaga keamanan yang kemudian tiba dalam hitungan menit. Tuan Louis merupakan pendiri sebuah perusahaan keamanan. Dengan kata lain, terkait dengan latar belakangnya sebagai seorang preman. Secara kebetulan, perusahaan keamanan Tuan Louis bertanggung jawab atas pusat perbelanjaan itu. Harvey bahkan tidak melihat penjaga keamanan saat dia mengusap pergelangan tangannya dan berkata dengan nada dingin, "Dengan ini aku akan memberimu kesempatan. Berlutut pada istriku dan minta maaf padanya, atau aku akan menghajarmu dengan sangat buruk." Orang banyak yang terkejut dengan keberanian dan kegetagasan Harvey saat mereka mengira sebelumnya bahwa Harvey sendiri yang akan berlutut pada Tuan Louis. Meskipun Harvey jago dalam bela diri, orang banyak yang meragukan Harvey bisa menghadapi seluruh penjaga keamanan. Lagi pula, semua orang tahu Tuan Louis punya kekayaan dan kekuasaan, jadi bukan perkara yang besar jika mereka menghajar Harvey sampai mati. "Sialan, kau pikir kau siapa?" Anak buah Tuan Louis berteriak dengan cemas. "Seorang bajingan miskin sepertimu berani mempermalukan Tuan Louis. Kau tidak tahu siapa dia. Perusahaan keamanan dari Tuan Louis didanai oleh York Enterprise. Apa seorang gelandangan sepertimu tahu apa artinya itu? York Enterprise, perusahaan keluarga terbesar yang sangat luar biasa di Southside. Itu artinya Tuan Louis punya sebagian saham dari Yorks. Bisa-bisanya kau meletakkan jari-jari kotormu pada Tuan Louis. Kau akan paham seperti apa rasanya mati." Anak buah Tuan Louis mengancam Harvey dengan penuh amarah karena seorang bocah dekil berani menghajar atasannya yang merupakan salah satu dari keluarga kelas atas. Orang banyak yang terkaget ketika mendengar bahwa Harvey sudah membuat masalah dengan perusahaan York. Mereka sudah mengetahui bahwa Tuan Louis punya kekuasaan, tapi tidak ada yang tahu bahwa dia ternyata rekan kerja perusahaan York. Asumsi orang yang melihat kejadian ini dari awal sebelumnya mengira bahwa bocah itu akan berhasil dalam rencananya dan wanitanya mungkin sudah dibawa pergi Tuan Louis. Inilah yang dipikirkan orang banyak itu sejak mereka tahu betapa berkuasanya York Enterprise di Southside. Bahkan Mandy menunjukkan pandangan yang canggung ketika dia mendengar tentang York Enterprise yang mana keluarga Zimmer saja tidak mampu untuk melawan mereka. Bab 81, 82, dan ke-83. Di sisi lain, wanita-wanita materialistis yang berkumpul dalam kerumunan itu sedang mengagumi Zane Louis, seolah-olah dia adalah pangeran yang sangat menawan. Sedangkan untuk Harvey York, wanita-wanita itu menghina Harvey karena dia terlihat miskin. Mereka berpikir Harvey hanya mencoba berlagak berani di depan banyak orang dan mereka sangat yakin Harvey akan menyesali keputusannya nanti. Zane merapikan dirinya sambil menikmati sanjungan dari kerumunan orang sebab hampir semua hal di New Hee akan berjalan sesuai caranya karena status yang dimilikinya. Dia menahan perutnya saat berjalan menuju Harvey, dikawal bersama-sama penjaganya. "Dasar bajingan kecil! Kau pikir kau siapa bisa menghajarku seperti itu?" Zane berteriak sambil menunjuk Harvey. "Aku sudah lama tinggal di New Hee untuk waktu yang sangat lama, tidak ada yang bisa merendahkanku seperti itu. Tapi kau telah melanggar aturanku, aku akan memberitahumu bagaimana nasib burukmu nanti. Kesempatan terakhir, berlututlah dan jilat sepatuku. Lalu kirim wanitamu ke tempatku atau tidak akan ada seorang pun yang berani berbicara bahkan jika aku membunuhmu hari ini." Zane menggertak dengan wajah yang mengancam, kesan sopan dan ramah yang dia coba pertahankan baru saja terungkap. Saat Zane selesai berbicara, para penjaga-penjaga itu datang dengan benda tajam dan tumpul seolah mereka terlihat seperti ingin membunuh orang. "Sudah cukup. Kami berjanji akan meminta maaf dan membayar tagihan medismu jika kau pergi meninggalkan kami atau aku akan menghubungi polisi," kata Mandy Zimmer dengan wajah sedikit cemas. "Menghubungi polisi? Aku ragu polisi akan menolong seseorang sepertimu daripada Tuan Louis kami. Silakan saja, aku ingin lihat kau mencobanya." Anak buah Louis menantang Mandy untuk menghubungi polisi.
Cecilia Zachary terlihat ketakutan. Dia menyesal mengajak Harvey ikut karena Harvey lah yang membuat masalah ini. Dia menyalah Harvey atas semuanya dan bahkan mengutuknya sampai mati. Cecilia berlari ke samping Wyatt Johnson, menunjukkan ekspresi tidak berdaya padanya, berharap Wyatt bisa menyelamatkan dia dari situasi itu. "Hei Wyatt, lakukan sesuatu. Lagi pula kau yang membawa kami ke sini. Ini kesempatan untuk menunjukkan dirimu pada Mandy. Apa kau benar-benar berpikir suami bodohnya itu bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkannya?" Cecilia bertanya dengan ekspresi ketakutan karena dia tahu dia akan mendapatkan masalah juga telah membawa Mandy ke sini. Wyatt tertegun sesaat karena dia baru saja ditampar oleh Zayn Louis pagi tadi, tapi dia segera bangkit setelah mendengar bahwa ini bisa menjadi kesempatan baginya untuk mendekati Mandy. "Tuan Louis, mari kita cari jalan keluar yang baik untuk menyelesaikan masalah ini. Tolong beri belas kasihanmu untukku sebagai anak pertama dari keluarga Johnson." Wyatt memohon dengan sopan. Wyatt tahu bahwa Zayn Louis tidak akan peduli dengannya, jadi dia tidak memiliki pilihan lain selain membawa nama keluarganya. "Keluarga Johnson, kalau dipikir-pikir aku tahu ayahmu. Baiklah, aku akan beri ampun," jawab Zayn. Bab 82. Setelah mendengar apa yang Zayn katakan, Wyatt Johnson merasa sangat lega karena dia tahu keluarganya bukan masalah yang besar bagi Zayn. "Kau boleh pergi dengan wanita di sampingmu itu, aku pun tidak ingin apapun darimu. Namun bocah ini milikku. Sedangkan untuk wanita itu, aku ingin dia bersamaku malam ini," Zayn berkata dengan licik. "Tuan Louis, kau sangat bisa mengambil pria itu, tapi dua wanita ini adalah teman sekelasku. Tolong biarkan mereka pergi." Wyatt memohon sambil mencoba menyalahkan Harvey. "Apa yang kau mau, Johnson? Bukankah kau sudah kuberi ampun? Apa kau tidak mengerti yang baru saja kukatakan?" Zayn bertanya dengan marah sambil mencekik Wyatt. "Ya, saya mengerti." Wyatt mengangguk meminta maaf. "Kalau begitu nyahlah atau aku akan menghajarmu," ancam Zayn. "Ayo kita pergi saja, Wyatt," kata Cecilia Zachary sambil menahan air matanya. "Sayang, semua akan baik-baik saja, serahkan padaku," Harvey berkata pada Mandy Zimmer sambil tersenyum, seolah-olah tidak ada penjaga yang mengepung dirinya di sekelilingnya. Harvey berbalik untuk menghadap Zayn dan sedikit bermuka masam. "Apa itu artinya kau melepas kesempatan yang kuberikan padamu?" kata Harvey dengan nada dingin. "Memang kau siapa bisa membuatku mengemis?" Zayn merespon sambil meludah dan mencibir. "Bajingan kau! Kau mau kami terlibat juga?" Wyatt berteriak pada Harvey seperti ingin menangis. Wyatt menyesal telah membawa mereka. Bab 83. "Bagaimana jika kau membiarkan istriku dan teman-temannya pergi, sementara aku jadi teman bermainmu sebentar? Apa kau punya nyali untuk itu?" tawar Harvey. "Tentu saja," Zayn Louis membalas dengan wajah serius karena dia tidak terlalu ingin banyak orang melihat rencana apa yang akan dia lakukan pada Harvey. "Kaulah penyebab ini semua, Harvey. Ini bukan lagi urusan kami." Cecilia Zachary berteriak sambil menarik Mandy Zimmer keluar dari ruangan itu. Wyatt Johnson pun mengikuti para wanita dan langsung menutup pintu karena takut Zayn mungkin akan berubah pikiran. Ketika Mandy sadar dari rasa terkejutnya, dia menyadari dirinya telah berada di luar restoran bersama Cecilia dan Wyatt. "Tidak, aku akan kembali ke Harvey," Mandy berkata dengan suara panik. Mandy tidak pernah terpikir bahwa suaminya yang tidak berguna itu akan membela dirinya dalam situasi tadi. "Apa kau sudah gila, Mandy? Kau tidak akan bisa keluar lagi dari sana kalau kau kembali," Cecilia dengan segera menyanggah. "Tapi, Wyatt, kau kenal banyak orang kan? Tolong bantulah aku," Mandy meminta dengan cemas. "Mandy, bukannya aku tidak mau membantumu, tapi kau lihat situasinya suamimu yang sudah memukuli Tuan Louis. Yang paling bisa aku lakukan hanyalah membawa kalian keluar dari sana," Wyatt menjawab sambil diam-diam berharap Harvey dihajar sampai mati sehingga dia bisa memiliki Mandy. Kembali ke ruangan VIP, suasananya cukup tegang. "Apa ada kata-kata terakhir sebelum kau bertemu penciptamu?" tanya anak buah Tuan Louis sambil berusaha menakuti Harvey. "Kau yakin kau punya nyali?" balas Harvey dan melempar sebuah kartu nama pada Zayn. "Sial, kartu nama? Kau pikir kau punya siapa di sisimu?" ejek Zayn. "Kartu nama,"
Orang ini benar-benar gila berpikir dia bisa lari hanya dengan sebuah kartu nama. Apa kau terlalu banyak menonton drama, bocah? Anak buah Tuan Louis ikut mengejek dengan nada yang kasar. Kau yakin tidak mau melihatnya dulu? Jawab Harvey dengan percaya diri. Saat mata Zain melihat kartu nama itu, dia langsung terkejut dengan ekspresi yang penuh dengan rasa ketidakpercayaan. CEO dari Oak Enterprise. Zain hampir pingsan setelah melihat kata-kata yang tertulis pada kartu nama yang dipegangnya itu. Bagaimana mungkin? Sampah tidak berharga ini ternyata adalah CEO dari Oak Enterprise. Zain memeriksa kartu nama itu dengan keraguan, tapi kemudian dia tercengang saat melihat pola rahasia di kartu itu sama persis dengan pola rahasia yang ada pada kartu nama CEO sebelumnya, Bill York. Zain terkejut sambil tidak tahu harus berkata apa atau berbuat apa saat itu karena dia biasanya menggunakan nama keluarga York untuk membuktikan statusnya, tapi hari ini dia tidak pernah berpikir akan bertemu dengan orang besar itu dan yang lebih buruknya, Zain menyinggung perasaannya. Zain sangat malu dan berharap dia bisa mengubur dirinya dalam sebuah lubang. Ada apa dengan tatapanmu, Tuan Louis? Apa kau belum pernah melihat kartu nama ini sebelumnya? Tanya Harvey dengan nada datar. Aku pernah melihat ini sebelumnya. Jawab Zain dengan pandangan sedih saat dia mengembalikan kartu nama itu ke tangan Harvey dengan sopan. Zain tahu bahwa dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk memegang sesuatu seperti itu karena butuh seseorang yang setara dalam hal status yang setidaknya memiliki level yang sama untuk bisa memegangnya. Menjadi CEO baru York Enterprise adalah posisi dan gelar yang bergengsi. Seorang pria yang tiba-tiba menjabat sebagai posisi itu akan menjadi lebih bangga dan layak untuk lebih dihormati. Setidaknya itu yang akan dipikirkan orang luar. Meskipun York Enterprise sudah sangat terkenal di beberapa industri dan kelompok pebisnis, sebenarnya mereka adalah keluarga yang sangat kuno dengan banyak aturan pribadi. Jadi meskipun Zain bisa dihitung sebagai orang luar dari keluarga York, Zain membuat dirinya dalam masalah apabila dia membuat kekacauan dengan orang-orang dari pusat perusahaan York yang artinya Zain akan kehilangan banyak hal. Karena hal itu, Zain segera mengoreksi sikapnya walaupun dia masih ragu dengan identitas Harvey. Kemudian Zain pergi mencari ponselnya karena dia masih tidak percaya bahwa bocah yang tampak seperti pengemis di depannya ini adalah CEO dari York Enterprise saat ini. Aku yakin kau mencoba untuk memastikannya, sini biar aku bantu. Kata Harvey saat merebut ponsel dari tangan Zain dan menghubungi sebuah nomor telepon. Halo? Sebuah suara dingin dan serius terdengar melalui pengeras suara. Suara yang terdengar akrab itu adalah suara Evan Xavier, seorang sekretaris yang cantik dan bekerja keras di depan Harvey. Dia juga ikon dari York Enterprise sebelum sosok CEO mengungkapkan dirinya. Setelah mendengar suara Evan, Zain hampir pingsan lagi karena tidak percaya bahwa Harvey baru saja menghubungi Evan melalui nomor pribadinya. Hal itu menjelaskan semuanya termasuk situasi Zain saat ini. Prak. Ponsel Zain jatuh ke lantai yang diikuti oleh Zain yang